Nama saya Guruh Ciptanto. Saya sekarang bertugas di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Stasiun ini sebelumnya bernama Stasiun Klimatologi Banjarbaru. Secara umum, kalau Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan kegiatannya sama dengan stasiun klimatologi yang lain. Tapi ada kekhususan di Kalimantan Selatan ini setiap tahunnya berkenaan dengan kejadian-kejadian alam, yaitu ketika musim hujan. Di sini memang hanya ada dua musim hujan sama musim kemarau. Ketika musim hujan selalu ada genangan. Kalau fenomenanya seperti La Nina akan bertambah lebih parah lagi, banjir ada di mana-mana seperti itu. Kemudian kalau musim kemarau, tidak hanya El Nino, La Nina pun kami selalu terjadi karhutla. Sehingga informasi karhutla, informasi banjir ini menjadi dominan yang kami berikan kepada stakeholder yang menanganinya. Namun demikian, kami tidak hanya tentang kebencanaan, teman-teman petani yang sifatnya khusus. Kalau di Jawa, di daerah lain hanya lahannya tentang lahan kering yang mungkin irigasinya tidak ada. Kami justru ada spesifik berkaitan dengan bertanam di lahan rawa lebak. Ada satu yang mungkin belum kita tangani berkaitan dengan bertani di lahan pasang surut, karena informasi ini baru akan kami bangun bersama teman-teman semuanya. Berkaitan dengan kerjasama, tidak hanya dengan instansi kebencanaan, tidak hanya dengan BPBD, kabupaten kota, atau provinsi, kami juga selalu bekerja sama dengan para akademisi, baik yang ada di Banjarbaru maupun Banjarmasin. Setiap tahunnya juga ada sekolah menengah tingkat atas yang melakukan PKL di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Kemudian kunjungan-kunjungan belajar dari adik-adik sekolah, baik dari tingkat PAUD, tingkat rendah, PAUD, kemudian SD, SMP, kemudian di tingkat SMK, itu selalu rutin. Kadang-kadang teman-teman dari unit pengamatan ini kewalahan untuk membagi tugas berkaitan dengan tugas-tugas dan pendampingan. Saya ingin menyampaikan sedikit percobaan sederhana dari teman-teman dari unit pengamatan. Ada 5 alat di sini. Ini adalah yang alat standar BMKG untuk pengamatan curah hujan. Yang di ujung juga sama. Nanti 2 alat ini kami pakai untuk sebagai pembanding dari 3 alat ini. Mengapa kita melakukan ini? Sebelumnya teman-teman dari unit observasi sudah melakukan semacam percobaan berkaitan dengan alat ukur curah hujan dengan ketinggian yang berbeda. Jadi alatnya sama seperti ini, tapi ketinggiannya berbeda-beda. Karena posisi lintang bujur, kemudian kondisi topografinya di Kalimantan Selatan ini berawa-rawa. Ada alat-alat yang dipasang seperti ini, kemudian di musim kemarau memang tingginya sama, ketika musim hujan akan menjadi pendek. Bahkan kadang-kadang sudah tidak kelihatan. Sehingga teman-teman memasangnya di suatu ketinggian tertentu yang berbeda dengan standar. Kemudian kami juga mempunyai kesulitan, alat-alat seperti ini tidak setiap tahun diganti dengan baik, sehingga perlu alat-alat sederhana yang keberadaannya bisa kita beli di pasaran. Nah, ini adalah alat ukur pH observatorium yang biasa kita gunakan untuk mengukur curah hujan. Ini adalah pH semacam pH observatorium, tapi kita buat sendiri yang bahannya ada di toko bangunan. Nah, bagaimana nanti apakah bisa mengukur curah hujan yang sama kurang lebih? Ini adalah tingkat percobaan yang ngajak kami lakukan karena berkaitan dengan keberadaan alat-alat kami yang cukup
cukup kurang seperti itu. Yang ini adalah alat ukur juga tentang curah hujan, ketinggiannya kurang lebih sama di angka 120 dari permukaan tanah, tetapi standarnya alatnya beda. Yang ini bisa kita beli di toko-toko yang ada di kota-kota kita ataupun di toko online seperti itu. Kalau sebelumnya penampangnya kurang lebih sama, mungkin bedanya berapa mili, yang ini kecil sekali. Biasanya ini cukup sederhana. Apakah yang kecil seperti ini, yang kondisinya tidak bulat penampangnya, tapi ini persegi kotak, juga bisa mengukur curah hujan yang sama. Tujuannya untuk itu sebenarnya. Alat ini adalah yang kita gunakan sebagai standar pembanding di antara semuanya. Alat-alat yang kita pasang ini sebenarnya nanti tujuannya adalah sebagai pengganti dari pH OP yang kita pasang di mana-mana, ataupun teman-teman petani, teman-teman penyuluh yang tidak mempunyai jejaring pengamat, tetapi mereka berminat sekali dalam melakukan pengamatan karena berkaitan dengan kondisi pertaniannya, ada yang rawa lebak, kemudian ada yang dataran tinggi, dan jejaring kita tidak bisa menjangkau ke sana, dan mereka nanti akan digunakan untuk menanam dan seterusnya sebagai pembanding. Maka ini nanti kurang lebih pengamatan ini setahun seperti itu, dan akan kami gunakan sebagai data-data yang kurang lebih bisa memberikan informasi yang bagus untuk mereka para petani melalui penyuluh-penyuluhnya melakukan rencana tanamnya. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kami segenap insan BMKG di Kalimantan Selatan, khususnya Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, berkomitmen kepada pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh masyarakat yang ada untuk membangun Banua ini tetap bergerak. Salam iklim, kenali iklimnya, rencanakan kegiatannya.